Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini di meja servis saya ada handphone Xiaomi Redmi 5. Xiaomi Redmi 5 dengan kendala sinyalnya tidak ada tanda silangnya. Sekarang coba kita pastiin untuk mengecek tipenya teman-teman ya. Di tentang ponsel, nah itu modelnya adalah Redmi 5. Sebelumnya sudah saya coba setel ke jaringannya secara manual ya, tetapi tidak dapat juga. Tidak dapat sinyal sama sekali waktu dicek melalui manual. Baiklah, sekarang saya matikan handphonenya dan kita akan bongkar handphone ini. Kita akan ganti IC WTR-nya ya. Karena di handphone Xiaomi rata-rata IC WTR-nya sering kena. Jadi saya pastiin ini adalah IC WTR-nya. Nah, hati-hati di sini ada fleksibel fingerprint sensor. Jangan sampai ketarik. Kita lepas dulu fleksibel fingerprint sensornya. Kemudian kita buka semua baut yang ada di belakang ini ya. Udah terbuka. Kemudian kita lepaskan konektor baterainya supaya lebih aman. Dari sekarang handphone sudah tidak ada arus baterainya. Sekarang kita bisa buka, lanjutkan bautnya. Ternyata masih ada satu baut yang belum terlepas sehingga tidak bisa dibuka ya untuk plat antennya. Nah, sekarang sudah terbuka semua. Kita cungkil aja untuk plat anten ini. Nah, sekarang udah lepas ya. Kemudian setelah semuanya bautnya lepas, ini ada satu baut lagi yang belum lepas. Nah, oke, sekarang sudah lepas semua ya. Sekarang kita buka fleksibel untuk papan bawahnya, kemudian bebaskan juga fleksibel LCD-nya. Kemudian kita congkel mesinnya dan kita lepaskan. Nah, sekarang mesinnya sudah terlepas dari kerangkanya ya. Nah, sekarang kita akan lepaskan juga semua kameranya. Karena nanti kita akan membuka IC-nya menggunakan blower, jadi untuk kameranya kita amankan terlebih dahulu. Nah, ini adalah kaleng penutup IC WTR-nya. IC WTR-nya berada di belakang kaleng ini. Proses yang harus kita lakukan pertama adalah membongkar kaleng penutup IC-nya. Saya gunakan ragum untuk proses pengangkatan supaya lebih mudah ya. Ragumnya darurat, untuk pengancingnya sudah tidak ada, dan saya gunakan bekas papan bawah handphone Xiaomi ya. Tidak mengapa, yang penting bisa. Nah, sekarang kita kasih fluk terlebih dahulu ya, supaya nanti proses pembukaan atau pembongkarnya lebih mudah. Dan ini lumayan kuat untuk rekatnya, soldernya ini, jadi kita harus berhati-hati ketika membuka tutup atau kaleng penutup IC-nya ini. Jangan sampai nanti
kita gerusa-gerusu ada kutu-kutu yang terangkat ya. Jadi kita harus hati-hati ketika membuka kaleng ini. Kita cari selah yang paling kita anggap mudah ya. Baiklah, kita buka menggunakan blower ya. Sustel blowernya di ukuran 350 panasnya. Untuk anginnya saya nolkan tanpa angin. Kita cungkil menggunakan pingset, menggunakan karter ya. Kita cari selah yang paling mudah, tetap berhati-hati ketika kita mengangkat kaleng ini. Jangan sampai terjadi hal yang tidak dimungkinkan, misalkan sampai ada kutu-kutu yang rontok, itu jangan sampai terjadi ya. Sudah mulai terangkat, kita angkat pelan-pelan sambil tetap kita blower ya. Kalau sudah seperti ini, sudah mudah ini. Sudah kita tinggal angkat aja, blower tetap kita semburkan. Nah, ini sudah terlepas kalengnya. Kita jepit menggunakan pingset. Nah, akhirnya terlepas ya. Nah, ini teman-teman ya, IC WTR-nya. Ini kodenya WTR 2695 ya. Dan ini untuk IC penggantinya sudah saya sediakan 2965. Sekarang kita akan lepaskan terlebih dahulu IC lamanya ya. IC lamanya kita lepas, kita kasih fluk juga supaya nanti proses pengangkatannya lebih mudah. Kita blower, kemudian kita goyang-goyang menggunakan ujung pingset. Kalau misalkan memang sudah tergoyang, nah kita sundul-sundul kayak gini. Kalau sudah goyang, saya tekan saja supaya lebih rata dan kaki-kaki IC-nya keluar ya. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian kita bersihkan menggunakan solder. Karena ada kaki-kaki IC-nya tuh bekasnya tuh ada yang tinggi rendah, jadi kita ratakan menggunakan solder ya. Supaya lebih rata. Kemudian kalau kita anggap sudah bersih dan rata kakinya, kita pasang IC baru. Nah, ini IC-nya teman-teman ya, sangat kecil sekali. Untuk IC-nya kalau di lokasi saya dapat harga 35-an ya. Mungkin kalau di tempat teman-teman berbeda, tapi kalau di sini harganya 35.000. Nah, ini IC-nya, IC WTR 2965. Nah, kita intip dengan loop ya, dengan pacar pembesar untuk arahnya biar nanti tidak salah arah ya waktu kita memasangkan IC-nya. Karena nanti kalau misalkan salah arah, tidak bisa teman-teman ya, tidak bisa ada sinyalnya, malah konslet kadang ini kan. Nah, untuk pemasangannya, untuk PCB-nya di kaki-kaki IC-nya kita oleskan fluk terlebih dahulu dan kita encerkan. Wah, malah IC-nya kena angin teman-teman ya. Oke, tadi ada arahnya sudah benar. Sekarang kita cari arahnya lagi karena tadi sudah bergoyang dan sudah berubah arah.
Dan di situ memang ada titiknya ya, teman-teman bisa tandai titiknya di sebelah mana, atau dengan melihat bentuk IC kakinya, kaki IC-nya juga bisa. Karena kaki IC-nya tidak rata semua dan itu ada sebagian yang kosong, jadi teman-teman bisa perhatikan di situ. Oke, untuk posisinya sudah pas. Sekarang kita cepit menggunakan pinset dan kita blower dari atas ya. Untuk ukuran panas blowernya sama dengan yang saya gunakan untuk membuka kaleng tadi, saya tidak rubah, yaitu 350 ya. 350 derajat. Nah, pemasangan sudah selesai, sudah presisi, sudah benar dan tidak salah arahnya. Sekarang kita lepaskan dari ragumnya. Ini masih panas. Nah, kita diamkan di sini dulu supaya sudah dingin ya. Supaya dingin. Nah, ini sudah dingin teman-teman. Tadi ada video yang saya potong. Sekarang kita pasangkan semua kamera yang kita lepas tadi ya. Untuk proses pemasangan IC sudah selesai. Kita coba akan rangkai kembali dan akan kita tes apakah sinyalnya muncul atau tidak ya. Untuk kasus di Xiaomi rata-rata kena di IC WTR ya. Nggak tahu kenapa, mungkin IC WTR-nya kurang bagus atau gimana. Dan kasus seperti ini sering saya ketemui di tipe-tipe lain ya, seperti 4A, Note 5A juga sering terjadi dan IC-nya sama. Serinya yaitu WTR 2965. Oke, sekarang kita pasangkan antenanya. Kemudian kita pasang soket fleksibel papan bawah, fleksibel LCD, dan kita pasangkan plat anten. Nah, ini ya. Kalau ini kita tidak pasang, nanti sinyalnya tidak muncul juga teman-teman, karena ini ada plat antennya. Oke, sekarang kita baut dulu supaya lebih kencang ya. Udah, kira-kira segitu aja dulu, nggak usah terlalu semuanya dipasang bautnya, karena di sini kita akan lakukan testing terlebih dahulu. Kita pasang baterainya, kemudian kita pasang kartunya. Ini adalah kartu yang sama kita pasang sebelum kita ganti IC tadi ya. Lalu ketika sudah selesai semua kita pasangkan, rangkaikan, kemudian dan ini harus kita pasang juga bautnya, karena di sini kita akan menghidupkan jadi switch on off-nya biar cut ya, biar nempel di PCB-nya. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Handphone sudah menyala, kita tunggu hasilnya ya. Kita perhatikan bagian sinyal pojok kanan atas. Nah, itu sudah ada sinyalnya ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah berhasil. Nih, ini sinyal sudah ada dan full sinyalnya ya. Coba kita cek untuk cek pulsa di M3 ya, 123 pagar ya. Nah, sudah bisa teman-teman ya, alhamdulillah ya. Mantap ini teman-teman.
Baiklah, sekarang karena memang sudah selesai ya untuk pemasangan IC sinyalnya, kita akan rangkai keseluruhan. Dan ini plat penutupnya tidak usah digunakan atau tidak usah dipasang, tidak mengapa. Kita rangkai kembali. Kita rangkai semua, kita pasangkan baut-bautnya, kaleng penutupnya kita pasang ya. Kecuali untuk kaleng penutup IC itu tidak usah dipasang, tidak mengapa ya. Nah, kita rangkai kembali dan nanti akan kita tes lagi setelah semuanya selesai kita rangkai ya. Nah, ketika semuanya udah selesai kepasang bautnya, kita pasang karet kameranya lagi. Kemudian kita pasang backdoornya. Jangan lupa di situ ada fleksibel fingerprint sensor. Terus soketnya kita pasang terlebih dahulu. Kemudian kita pasangkan ya untuk backdoornya. Nah, ini tidak mau rapat ya. Kita lepas lagi. Mungkin biasanya di situ ada anten ya, anten yang keluar dari relnya yang ganggu backdoor ya. Nah, benar teman-teman, ini dia, ada kabel anten. Nah, sekarang sudah rapi, kita pasang kembali. Sudah presisi, kita pasang kembali SIM tray-nya, nah, SIM card yang kita pasang tadi ya. Oke. Kita nyalakan lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu dia handphone masuk ke menu ya. Coba kita perhatikan di pojok kanan atas. Nah, itu sinyalnya sudah muncul, tetapi belum full ya. Nggak tahu mengapa, apa karena memang jaringannya kurang bagus ya. Kita tunggu aja apakah nanti mau full atau enggak. Sekarang coba kita gunakan untuk cek pulsa kembali seperti tadi ya, bintang 123 pagar. Nah, itu bisa, pulsa masih 0. Nah, mantap ya. No, sekarang sinyalnya full ya. Oke lah. Baiklah teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.